sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk melandasi kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di surga, segala puji dan syukur layaklah kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Melandasi kehidupan kami, ya Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui firman-Mu ini ya Tuhan, boleh kami mengerti dan pahami apa maksud dari firman Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dari pembacaan Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat ke-35, diberikan satu tema mengampuni sama seperti Allah mengampuni. Pernahkah kita disakiti berkali-kali? Dan ketika kita disakiti, tidak sedikit dari kita yang harus memaafkan. Mungkin saja ada di antara kita yang mengalaminya dan sering menggumul, apakah harus terus-menerus memaafkan? Petrus mungkin mengalaminya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Ya, ada pertanyaan yang terkadang muncul dalam kehidupan kita bahwa mengapa kita harus mengampuni? Ya, pertanyaan ini sering kita abaikan. Dan terkadang kita salah kaprah dan menyamakan mengampuni dengan memaklumi. Bila kita sejujur Petrus, terkadang harus kita juga akui bahwa hampir-hampir kita tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni orang lain, apalagi bila harus mengampuni tanpa batas dan dengan sepenuh hati. Di kesempatan lain, mungkin kita mengampuni karena terpaksa, mungkin juga karena kita tidak bisa bertindak lagi. Ya, seringkali kita berkata bahwa ya ampuni sajalah, dalam artian bahwa tidak usah diingat-ingat lagi. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan itu, tetapi mengampuni adalah ketika kita mengingat kesalahan itu dan kita tidak merasa sakit lagi. Dan tidak bisa kita pungkiri dan harus kita akui bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni. Jika seseorang berbuat salah, apalagi mendatangkan kerugian yang cukup besar, terkadang respon kita adalah marah dan bahkan kita berpikir untuk membalas balik kesalahan orang itu. Perumpamaan yang Yesus kemukakan ini menggambarkan mahalnya pengampunan yang kita terima dalam Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang pada hamba-hambanya dan didapati seorang yang berutang sebanyak 10.000. Jelas di dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Jelas di dalam pembacaan kita di ayatnya 35. Gambaran utang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberat, tetapi sebesar apapun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Apalah arti kesalahan kecil orang lain kepada kita dibandingkan dosa kita terhadap Allah? Orang yang sungguh menghayati pengampunan Allah wajib meneruskan pengampunan itu kepada sesamanya. Namun jika kita sendiri belum mengalami pengampunan Allah, memang
mustahil untuk meneruskan misi pengampunan itu. Kita harus mengampuni karena sesungguhnya kita sudah diampuni Allah. Dan inilah jawaban tunggal yang mestinya mendasari kehidupan murid Yesus sebagai orang yang telah diampuni. Memang tidak mudah melakukannya, tetapi wajib untuk kita lakukan. Harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya utang dosa kita kepada Allah. Namun Allah dalam belas kasihan dan anugerah yang besar mau mengampuni dan membayar seluruh utang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah menghendaki sesudah kita menerima pengampunan, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini dengan terus memiliki pengampunan yang tulus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami tidak berhenti untuk mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini boleh menyapa kami. Ajarlah kami untuk selalu memiliki hati yang tulus untuk mengampuni, sama seperti Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk anggota PPGT Sirklasis Makale. Tuhan yang akan terus memberkati kami dalam masa muda kami, di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya kami lakukan dengan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dalam pendidikan kami Tuhan yang akan terus memberkati kami dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami tekuni, Tuhan yang akan terus menolong kami. Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami dalam masa muda kami, sehingga masa muda kami ini boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi anak-anak muda yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga datang berdoa untuk penyakit yang terus merajalela dalam bumi kami ya Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong kami, mampukan kami, berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami terhindar dari penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk segenap pemerintah, tenaga medis yang menangani penyakit ini. Tuhan berikan juga kesehatan kepada mereka, kekuatan, terlebih kesabaran, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai virus ini boleh mereka kerjakan dengan baik, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan terus memberkati setiap pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat sebagai wakil Allah yang Tuhan utus. Kiranya mereka boleh memiliki kebijaksanaan dan hikmat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada mereka. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh hidup dan kehidupan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya. Bapa, inilah seluruh sembahyang kami, dengarkan doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu.